شهادة أقر فيها المتبعون صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لقائه. أما بعد فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون بتقوى الله عز وجل فإنه قد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, para alim ulama, cerdik pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat, al-hadirin wal hadirat wal musyahidina wal musyahidat, para hamba Allah yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepadanya atas segala rahmat nikmat yang diberikannya. Pada kesempatan ini kita kembali diizinkannya menikmati indahnya kebersamaan di tempat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikannya sebagai saksi di mana pada hari kiamat nanti kita sama-sama menikmati kebersamaan ini. Oleh itu mari kita bersyukur kepadanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan nikmat ini semakin bertambah sampai akhir hayat kita. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, pada keluarganya, anak istri, keturunan, cucu dan cicitnya, para sahabat, para tabi'in, dan siapapun yang istiqamah di atas sunnahnya. Masih kita bersama Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Iqtida'ul Ilmi Al-Amal, babu ightinami syabibati was-sihhati wal-faragh wal-mubadarati ila al-a'mal qabla huduthi ma yaqta'u anha. Menggunakan, memanfaatkan waktu muda, waktu sehat, waktu sempat, dan senantiasa bersegera melakukan amal sebelum terjadi hal yang memutuskannya. Terakhir kemarin tentang kisah Ruh ibn Zimba, salah seorang pemuka, dan juga lahu suhbah, sahabat Nabi alaihissalam, dia dan ayahnya. Dia turun di suatu tempat di antara Makkah dan Madinah. Ketika membentangkan sufrah, hendak makan siang, maka dia bertemu dengan, atau tiba turun dari bukit, seorang penggembala. Lalu dia mengajak orang tersebut untuk sama-sama menikmati makan siangnya. Tapi ternyata sang penggembala sedang puasa. Allah, sedang puasa di panas yang sangat terik. Jadi sampai-sampai Ruh ibn Zimba mengatakan, ternyata penggembala ini lebih menghargai mahal waktunya dibanding saya sendiri. Allah musta'an. Kemudian Imam Al-Khatib melanjutkan, qala akhbarana Al-Hasan ibn Abi Bakar. Al-Hasan ibn Abi Bakar al-mulaqab bi Syadzan, qala akhbarana Abu Ja'far Abdullah ibn Ismail ibn Ibrahim Al-Hashimi, telah menceritakan kepada kami Abu Ja'far Abdullah ibn Ismail ibn Ibrahim Al-Hashimi
Qala hadatsana Abdullah ibn Muhammad ibn Ubaid al-Qurashi, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad ibn Ubaid al-Qurashi. Qala haddatsani ba'du ahli al-ilmi, sebagian ulama menceritakan kepadaku. Qal, dia berkata, da'a qaumun rajulan ila ta'am, ada seorang laki-laki mengundang seseorang, ada suatu kaum mengundang seorang laki-laki ila ta'am, untuk makan. Fi yaumin qa'idhin, pada hari yang sangat panas. Qa'idh, pada siang hari. Syadidin harruhu, yang sangat panas. Faqala, lalu orang itu mengatakan, inni sha'im, mohon maaf saya sedang puasa. Faqalu afi mithli hadzal yaum, puasa di saat panas seperti ini. Qala apa aghminu ayyami idzan, kalau saya tidak puasa juga berarti saya telah menyia-nyiakan hari-hari saya. Subhanallah, begitu dia menghargai waktu. Ya, di hari yang panas, kalau kita hari sejuk aja payah puasa, ini di hari yang terik sekali. Itu tandanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, dia tahu nilainya bahwa hari yang dilalui di saat masih sehat tersebut, maka dia gunakan dengan yang terbaik. Karena puasa sehari bisa menjauhkan diri muka kita dari api neraka sejauh jarak 70 tahun atau 70 musim. Subhanallah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ini puasa sunat, bukan puasa wajib. Kalau puasa wajib semua insyaallah ini. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Ini tanda bahwa dia ingin menggunakan waktu masih sehatnya, waktu masih sempatnya, dan waktu masih kuatnya. Sebab kalau sudah tidak kuat lagi, jangan puasa menggembala aja, dia sudah tidak sanggup lagi. Atau di saat dia sakit, maka dia sudah punya tabungan yang banyak. Karena ketika dia menanam amal di waktu sehat, waktu sempat, waktu muda, lalu datang penyakit yang menghalanginya, dia tinggal menikmati buahnya, sebab dia sudah menanam di waktu mudanya dulu. Nah, terhalang dia dengan umur yang sudah lanjut tersebut atau sakit yang permanen tersebut, sehingga tidak sanggup lagi dia untuk puasa, insya Allah pahalanya tetap mengalir. Pahalanya tetap mengalir karena dia sudah memulai. Idza maridal abdu aw safar kutiba lahu ma kana ya'maluhu sahihan muqiman. Apabila seorang hamba sakit atau musafir, seluruh amal yang biasa dia lakukan sekarang terhalang, tetap dituliskan pahalanya seperti dia sehat dan tidak musafir. Oleh itu, ikhwani kaum muslimin dan muslimat, demikian orang sangat menghargai waktunya. Jadi betul-betul diinvestasikan. Ibarat kita dapat penghasilan, ya, lalu diinvestasikan. Ini kan hari-hari kita ini kan modal, lalu kalau diinvestasikan dengan benar, maka nanti akan memetik hasil pada saatnya. Demikian juga dengan umur ini. Umur ini adalah aset yang sangat berharga, lalu diinvestasikan, maka di saat kita sudah tidak memilikinya lagi, kita sudah timbal memetik hasilnya. Qala al-Khatib rahimahullah ta'ala, akhbarana Ali ibn Muhammad al-Mu'addil, telah menceritakan kepada kami Ali ibn Muhammad al-Mu'addil. Qala amba'ana al-Husain ibn Safwan, telah menceritakan kepada kami al-Husain ibn Safwan.
Qala hadatsana Abu Bakar ibn Abi Dunya, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar ibn Abi Dunya, Abdullah ibn Muhammad ibn Abi Dunya, masyhur, banyak tulisannya, khususnya hadis-hadis yang bersifat tematik. Qala haddatsani ba'du ahli ilmi, sebagian ahlul ilmi menceritakan kepadaku. Qala, dia berkata, da'a qaumun rajulan ila ta'am, suatu kaum memanggil seseorang laki-laki untuk ikut makan. Faqala inni sha'im, saya sedang puasa. Faqalu aftir wa sum ghadan. Qala wa man li bighad, berbukalah dulu, nanti puasa besok pagi. Subhanallah, dia menjawab, qala wa man li bighad, siapa yang bisa menjamin saya hidup besok pagi? Allah. Ini kaum muslimin dan muslimat, sebenarnya walaupun secara hukum fikih, ya, puasa sunat itu kan hak kita. Seperti kata Imam Malik, bahwasanya seseorang yang puasa sunat, dia berhak nak membatalkan atau meneruskan. Bahkan juga disebutkan oleh para fuqaha, bila seandainya orang yang mengundang memaksa, maka sebaiknya kita berbuka. Andainya kita tidak makan, mereka merasa tidak ini sisi hukumnya, ya. Tapi orang ini karena antusiasnya untuk menjaga waktunya, kalau saya sekarang berbuka, ada tidak kesempatan besok berpuasa lagi? Itu yang dia takutkan. Subhanallah. Ini juga sesuai dengan judul bab, yaitu memanfaatkan waktu muda, waktu sehat, waktu sempat. Ya, karena memang kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, apalagi di zaman sekarang ini banyak sekali undangan, ya. Dan tidak jarang undangan Senin dan Kamis, ya. Masya Allah. Kalau awak mau suka makan, tergoda kan, pakai hukum tadi, ya, pakai hukum fikih, yaitu bila, ya kan kata Nabi SAW, siapa yang dipanggil untuk makan lalu dia sedang puasa, maka insya'a akal atau ta'im, kalau dia mau makan, wa insya'a shalla, kalau seandainya dia mau doakan saja. Boleh kan? Boleh apa tidak? Ya boleh sekali. Nah, kalau dia mau teruskan puasa, kalau tidak dia boleh membatalkan puasa untuk menjaga hati orang yang mengundang tadi. Cuma itulah, tadilah pekan ini undang juga, pekan depan undang juga, akhirnya tak ada. Sampai puasa Syawal pun lah sudah lo, ayo zora awak lu puasa Syawal gitu. Lah sudah, ayo 6 awak alun puasa 6. Hah? Gimana? Iya kan lah sudah ayo 6 awak alun puasa 6. Akhirnya dek layu lupa puasa. Ini kan layu kan? Nah. Nah, jadi dia jawab, waman liya biqad, siapa yang bisa jamin saya besok masih bisa berpuasa. Baik, berkata beliau, akhbarana Abul Fath Muhammad ibn Ahmad ibn Abil Fawaris Al-Hafidh, telah menceritakan kepada kami Abul Fath Muhammad ibn Ahmad ibn Abil Fawaris ibn Abi Al-Fawaris Al-Hafidh. Qala hadatsana Ali bin Abdullah Al-Mughirah, telah menceritakan kepada kami Ali ibn Abdullah ibn Al-Mughirah. Qala hadatsana Ahmad ibn Sa'id Ad-Dimashqi, telah menceritakan kepada kami Ahmad ibn Sa'id Ad-Dimashqi. Qala Abdullah ibn Al-Mu'taz, berkata Abdullah ibn Al-Mu'taz. Abdullah Al-Mu'taz seorang ulama penyair dan pernah jadi khalifah hanya semalam. Jadi khalifah semalam. Allah musta'an. Lalu dia
ditewaskan orang. Allah musta'an. Tanawal al-fursata al-mumkinah, ambillah waktu, kesempatan yang mungkin, artinya kesempatan yang ada. La tantazir gadan, jangan tunggu besok. Faman ghadin min hadithin bikafir, siapa yang menjamin kejadian atau sesuatu tidak terjadi besok pagi? Siapa menjamin? Seperti kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, "Iza asbahta fala tantadhiri al-masa." Bila kau berada di waktu pagi, kerjakan apa yang bisa dikerjakan pagi itu. Jangan tunggu petang hari. Wa iza amsayta fala tantadhiril as-sabah. Bila kau berada di petang hari, kerjakan yang bisa dikerjakan di petang hari, jangan tunggu waktu pagi. Karena berapa banyak orang yang bercita-cita besok pagi, dan besok paginya dia tidak ada lagi di daftar orang yang bangun pagi. Ya, tidak ada lagi daftar orang yang bangun pagi, dah duluan. Subhanallah. Oleh sebab itu jangan tunggu. Ketika waktu ada, kesempatan ada, kemampuan ada, jangan diundur. Jangan diundur. Karena memang kalau diundur itu, subhanallah, juga berlaku hitung mundur. Ya, kalau diundur, pas sekarang semangatnya infak 2 juta. Habis itu diundur, tinggal 200.000. Masih dulu lagi tinggal 20 nanti. Karena apa? Kebutuhan itu semakin hari semakin ada terus. Padahal kalaupun dia sudah berikan di awal itu, yang dia niatkan dengan semangat itu lillah, dia pun kebutuhannya akan tetap Allah berikan. Cuman karena diundur tadilah. Kan pernah ceritakan ke tuan-tuan, ya, kawan nak berikan honor saya yang terlambat, ada sekitar 3 juta waktu itu. Saya bilang, pakai aja lah untuk kalian makan-makan di sana. Terus katanya harus ditransfer Ustaz, karena harus ada bukti transfer. Kalau sudah transfer nanti pasti berkurang. Saya bilang pastinya. Jangan berkurang. Kalau udah sampai di tangan, banyak gunaan, banyak gunung ya bang, betul bang, banyak gunung. Jadi ketika lalu sampai ke tangan, kadang-kadang tidak begitu berat, terasa ringan. Tapi kalau sampai tangan, boy itu lokek piti di tangan. Nah, lokek nyangkui. Akhirnya iya, dari 3 tinggi sakoy 1,5 mulai bertanya nya cukup sekiannya ini, cukupnya itu. Padahal kalau diambil di awalnya, awak pun lalu lupa kan. Nya bang do mau lalu lupa lah, tak terkadang lah tiba-tiba senawo itu. Nya sangkon tak nawo lah, cak istilahnya lah nyora lah nak kebuli jodor kan itu. Tiba-tiba boleh. Jadi pakai aja lah. Tapi ternyata harus dikirim. Nah, itu sabun dia jale-jale sabunnya kan. Kalau lagi kirim so pasti bakuan sabun dong. Ndak ingat jenta apa nyawang jenta gigi apa nya? Jenta gigi di lidah kan itu. Nah, jadi sabun dong. Kalau lah sampai kita piti tu bebannya itu kan. Akhirnya ndak apa-apa Ustaz akhirnya. Nah. Masyaallah kiram dirahmati Allah SWT. Jadi kata beliau, kalau tanawalil fursatal mumkinah, selama ada kesempatan, manfaatkan. Jangan tunggu besok, karena tidak ada yang menjamin besok tak terjadi apa-apa dengan kita. Ya betul, beliau jadi khalifah hanya semalam. Ya ada semalam. Ada pernah kabarnya, saya tidak tahu. Kabarnya pernah ada seorang kepala polisi hanya semalam aja. Tidak sampai semalam. Saya tidak sampai. Ya karena ada yang lebih kuat nampaknya. Allah musta'an. Ini diganti. Setelah beliau menyepalai semuanya baru Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah semuanya. Qala akhbarana Abu Qasim Al-Azhari, telah menceritakan kepada kami Abu Qasim Al-Azhari Muhammad bin Abdullah atau bin Ubaidillah Al-Azhari. Qala amba'ana Sahal ibn Ahmad Ad-Dibaji, telah menyampaikan kepada kami Sahal ibn Ahmad
ibn Muhammad ad-Dibaji qala hadatsana Muhammad ibn al-Ash'ath al-Kufi bi Mesir, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn al-Ash'ath al-Kufi di Mesir. Qala hadatsana Musa ibn Ismail ibn Musa ibn Ja'far ibn Muhammad, telah menceritakan kepada kami Musa ibn Ismail ibn Musa ibn Ja'far ibn Muhammad. Qala hadatsani abi, telah menceritakan kepada kami bapakku yaitu Ismail bin Musa bin Ja'far bin Muhammad. Nah, an jaddihi, dari datuknya yaitu Musa bin Ja'far bin Muhammad, Ja'far bin Muhammad, an abihi, dari bapaknya Muhammad ibn Husain ibn Ali bin Abi Talib, an jaddihi Ali ibn Husain, dari datuknya Ali bin Husain ibn Ali ibn Abi Talib, an abihi, dari bapaknya yaitu Husain bin Ali bin Abi Talib, anna Aliyan, bahwa sesungguhnya Ali bin Abi Talib. Ini sanad alul bait, sanad alul bait. Nah, Musa Abu Ja'far al-Baqir, Ismail Abu Musa. Nah, kana yaqul, Ali bin Abi Talib berkata, i'mal kulla yawmin bima fihi tarsyud, kerjakanlah segala sesuatu pada harinya, tarsyud, kamu akan menjadi orang yang cerdas, orang yang pandai, orang yang pintar. Jadi orang pintar adalah mengerjakan sesuatu pada harinya. I'mal kulla yaumin bima fihi, amalkan setiap hari apa yang harus dikerjakan pada hari itu. Kamu jadi orang yang hebat, orang yang cerdas. Karena memang kaum muslimin kalau kerja sudah berlimpih ya, kalau kerja sudah bercampur kerjaan hari ini dengan hari kemarin, yang kemarin tidak selesai, yang hari ini terbengkalai, maka kerjakan pekerjaan hari ini, besok, jangan diundur. Kita memang selalu di situ, ya, selalu, karena mengulur dan mengundur akhirnya semangat kendur, ya, kendur semangat kita, ya, lata tumpuk payang kerjakannya, ya, kalau sudah menumpuk payang kerjakannya. Tapi kalau kita kerjakan setiap hari, maka pekerjaan kita senang dan lapang. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, orang cerdas itu selalu bekerja profesional, bekerja teratur, tertib dan terukur. Itu ciri-ciri orang yang cerdas. Baik, berarti kita tidak cerdas, sampai banyak yang diundur. Allah musta'an. Jadi je lemangnya, ya, tidak nak cerdik tapi selesainya. Lambiak tapi sudah, itu ya. Pada lambiak tidak berjalan atau copek tidak ada non selesai. Ini adalah terlampau copek, tinggi sodor banyak taci cium. Kalau taci cium tidak selesai. Tapi yang bagus adalah seperti kata Ali bin Abi Talib, kerjakan setiap hari apa yang bisa dikerjakan pada hari itu. Qala akhbarana Al-Hasan ibn Abi Bakar, telah menceritakan kepada kami Al-Hasan ibn Abi Bakar, yaitu Al-Mulaqab Syadzan. Qala anba'ana Muhammad ibn Ahmad bin Malik Al-Iskafi, menceritakan kepada Muhammad ibn Ahmad ibn Malik Al-Iskafi. Qala hadatsana Abu al-Ahwas Muhammad ibn al-Haytham al-Qadi, telah menceritakan kepada kami Abu al-Ahwas Muhammad ibn al-Haytham al-Qadi. Qala hadatsana Muhammad ibn Katsir, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Katsir al-Kufi, an Makhlad ibn Husain, dari Makhlad ibn Husain ibn Waqid al-Kufi, an Hisham, dari Hisham ibn Urwah ibn Zubair ibn al-Awwam. Qala, dia berkata, kanat Hafsatu bintu Sirin taqul, Hafsah bintu Sirin berkata. Hafsah ini adalah seorang ulama wanita dari Basrah. Ini adik-adik semuanya ulama. Yang paling alim di antaranya adalah Muhammad ibn Sirin. Kemudian ada Anas
ibn Sirin, ada Aisyah bintu Sirin, ada Hafsah bintu Sirin. Semuanya ulama dan teguh di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Yang paling hebat di antara mereka adalah saudara mereka Muhammad ibn Sirin. Sampai sebagian ulama menominasikannya menjadi tabi'in paling utama, tabi'in paling afdal dan paling alim, yaitu Muhammad ibn Sirin. Ada yang menjagokan, dan ini yang kebanyakan adalah Sa'id ibnul Musayyib. Sa'id ibnul Musayyib. Ada yang mendahulukan Al-Hasan ibn Abil Hasan Al-Basri, Hasan Al-Basri. Dan ada pula yang mendahulukan Asy-Sya'bi, ada yang mendahulukan Ibrahim An-Nakhai dan lain-lain. Tapi kebanyakan ulama mendahulukan Sa'id ibn Musayyib. Ada pula yang mendahulukan Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni. Semua mereka adalah ulama, orang-orang yang punya kelebihan. Tapi siapa yang paling berlebih? Wallahu a'lam. Kebanyakan ulama cenderung kepada Sa'id ibn Musayyib alaihi rahmatullah wali wa ala sairil ulama. Apa katanya? Ya ma'syarasy syabab, wahai para pemuda. Ini seirama dengan perkataan Sufyan Ats-Tsauri kepada para pemuda. Ya ma'syarasy syabab, i'malu, beramallah. Kalau Sufyan mengatakan sallu, salatlah, maksudnya salat sunat. I'malu, beramallah. Ini ditujukannya kepada syabab, para penuntut ilmu, karena dia punya murid-murid yang banyak dari kalangan asy-syabab. Maka dia tujukan kepada para penuntut ilmu nih, amalkanlah. Karena kemarin kan adalah aib bagi seorang penuntut ilmu tidak mengamalkan ilmu. Semangat mencatat, semangat menghafal, semangat untuk mencari nilai, semangat untuk menghafal banyak, cuman mengamalkan. Ini makanya dia nasihati, i'malu, amalkanlah, fa innal amala atau fa innamal amalu fi syabab. Ingat wahai anak muda, amalan itu adalah di waktu masih muda. Karena alhamdulillah di saat masih muda tenaga kita itu masih kuat. Ya kurang tidur pun, ya kurang tidur masih tahan dibanding orang tua lalu pun tidak juga sehat. Tapi kalau anak muda, masya Allah, ya kalau masih muda, ya dulu ya tidur jam berapapun besok bisa punya berkegiatan lagi. Kalau sekarang enggak, sangat berbeda. Padahal belum tua kan, anaknya belum tua kan belum. Nah, ya kalau tidur biasanya ya kurang pun dari 4 jam itu enggak masalah. Bahkan ada teman saya 3 hari 3 malam enggak tidur. Bisa dia tidak tidur sepiciang pun. Apa sih? Nah, tidak tidur sedikit pun 3 hari 3 malam. Subhanallah. Karena menyiapkan tesisnya. Selesai itu dia syukuran, pergi nyetir sendiri pula, pergi umrah ke Mekah, pulang balik. Setelah pulang umrah baru dia tidur. Dia tahu apa? Ada rahul lah, tak angkat-angkat. Nah, jadi kaum muslimin 3 hari 3 malam ya tidur. Terus saya tanya, gimana itu? Sudah kebiasaan. Enggak loyo, enggak linglung, enggak. Sudah terlatih. Subhanallah. Itu boleh bu? enggak juga. Alhamdulillah. Dan orangnya sekarang ada di Indonesia. Kemarin mau bawa ke Riau, tapi orang Riau enggak mau nerima kayaknya. Ya, sampai tidak ada pitirinya kan masih sama tidak nemu. Allah musta'an. Yalah, nantilah cerita nanti kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Beliau itu masya Allah punya keistimewaan, bisa meniru bacaan imam manapun, ya, dan bisa meniru ceramah ustadz manapun, syekh manapun. Sampainya duduk di majlis daerah, bisa memak dan daerah, masya Allah. Lengkap. Cina mau buka maya.
Dan sabun sudah. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, jadi i'malu fa innamal amalu bisyabab. Beramallah karena amalan itu memang di waktu muda. Rukuknya masih sempurna, sujudnya masih bisa lama. Dan subhanallah. Tapi kalau sudah tua, dah. Itu kodok terlambat sujud dah. Terlambat ruku. Bangkit terlambat juga. Makanya jadi sampai ada Pak Imam dulu di Madinah, bukan Madinah, di Jakarta. Uang dah sujud sodonya siapa? Betul. Tahu cara orang. Ini tak ada mau banti deh pensiun jadi imam. Tak pensiun. Bacaan lailang huruf sodo dah dimakan banyak huruf dulu. Nah, tak jadi lah. Subhanallah. Jadi makanya kamu perhatikan, kamu ingat sengaja. Jadi kalau nya sujud, jangan capek no. Sujud. Ini kadang berhenti takbir dia lebih nafas ni. Ini panjang selalu takbir Allah. Tu tak berhenti je kan barnya kan. Sono dan sujud dulu deh. Ya. Jemaah kan sanggup lah sujud. Ini boleh tu sama Allah bu. Allah Ustaz. Tapi nya tak mau berhenti jadi imam lah. Tak apa jarang. Tu kan wangi kayaknya awak selalu kalau deh. Musaji nama datua, jalan di situ nama datua, inyo sana mau juga datua. Yang payah. Apalagi kalau di situ ada istilah takik kualat kan, jadi masa kiai di debat tak boleh lah. Jadi intinya beramallah di waktu muda, karena amal yang sehat, amal yang hebat itu adalah saat muda. Dan alhamdulillah bila muda kita terlatih untuk ruku dan sujud beramal, berapa banyak orang yang sampai tuanya sehat wal afiat, karena memang tumbuh dalam beribadah kepada. Saya bertemu dengan banyak orang seperti itu. Mak sehat, ternyata dia kaji memang dari sejak mudanya selalu solat di masjid, selalu berjamaah, dan puasa sunatnya selalu, sedekahnya selalu. Tidak sehatnya apa sebab dia bahagia sehingga membahagiakan orang. Ini kan mau bisa membahagiakan orang kalau kita bahagia. Kalau orang tidak bisa membahagiakan orang, ketahui dia tidak akan pernah bahagia. Jadi kalau tidak pernah bisa membahagiakan orang, kalau tipu nih soang dah, berarti dia tidak pernah merasa bahagia, pasti galau terus. Bukan karena kurang harta, bukan karena kurang pekerjaan, bukan karena kurang duit, enggak. Banyak duit risau juga dia. Ya. Bila kan ditambah. Tapi kalau kan dibagi, kalau bila bagi itu enggak akan risau dong. Nyenang risau kalau bila kan ditambah. Tapi kalau seandainya dia suka berbagi, insya-Allah berarti dia sudah bahagia dalam dirinya. Karena tidak mungkin bahagia orang kecuali orang-orang bahagia. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kenapa dia yang paling membahagiakan? Karena dia yang paling bahagia. Wallahu musta'an. Masuk waktu. Baik, silakan.
Asyhadu la haula la haula la haula la haula Allahumma wa nashhadu Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sallallahu salatu kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum. Kemudian Imam Al-Khatib melanjutkan, akhbarani Ali bin Muhammad ibn Abdullah Al-Muqri Al-Hazza, telah menceritakan kepadaku Ali bin Muhammad bin Abdullah Al-Muqri Al-Hazza, qala akhbarani Muhammad ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Ismail Al-Bazzaz, telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Abdullah bin Muhammad ibn Ismail Al-Bazzaz, qala hadatsana Muhammad ibn Ahmad ibn Harun Al-Faqih, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ahmad ibn Harun Al-Faqih, qala hadatsani Ibrahim ibn Abdullah ibn Al-Junaid, telah menceritakan kepadaku Ibrahim bin Abdullah ibn Al-Junaid Al-Khuttali, qala hadatsani Muhammad ibn Al-Husain, telah menceritakan kepadaku Muhammad ibn Al-Husain yakni Al-Marwazi, qala hadatsana Ubaidullah ibn Muhammad ibn Hafs Al-Qurashi, telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Muhammad ibn Hafs Al-Qurashi an Abi, dari bapaknya Muhammad ibn Hafs Al-Qurashi, qala kataba rajulun minal hukama ila akhillah Husain, seorang ahli hikmah menulis kepada saudaranya yang masih muda, seorang saudaranya masih pemuda. Amma ba'du, dia kirim surat, amma ba'du, selanjutnya, fa inni ra'aitu aktsara man yamutu syabab, wahai saudaraku, saya melihat kebanyakan orang mati adalah anak muda, para pemuda. Wa ayatu dzalik anna syuyukha qalil, buktinya orang-orang tua sedikit. Coba kita hitung di masjid yang tua-tua, berapa orang? Mana lebih banyak? Anak muda atau orang tua-tua? Hah? Orang tua atau anak muda? Anak muda, berarti anak muda banyak yang mati katanya. Al-hikmah ini. Maksudnya apa kaum muslimin muslimat? Anak muda ini tidak lama lagi tua, dia akan mati. Jadi bahasa hikmahnya, oleh sebab itu kamu tidak akan bertahan di masa muda ini, lama akan mati lagi. Jadi jangan tunggu tua, sebab kalau tua sudah jatuh. Makanya kambing ya, mumbang oh iya aja, iya enggak, yang apa, yang masak jatuh juga, yang perawan jatuh juga. Cuman yang dimanfaatkan paling banyak yang mana? Yang tua, yang masak. Kalau mumbang dibuang sama orang, diumbar doang. Jadi oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, memang yang sudah, yang bermanfaat, orang yang dimanfaatkan bisa bermanfaat, itu yang akan
yang akan diambil, sedangkan yang tidak akan dibuang. Makanya katanya, saya melihat yang banyak mati anak muda, buktinya orang tua sedikit. Oleh sebab itu maka beramallah kamu, jangan tunggu tua, sebab kalau udah tua leilang. Nah, wa qala Ibrahim, berkata Ibrahim, itu Ibrahim bin Junaid tadi, qala al-Khattari qala hadatsana Ahmad bin Abdullah bin Yunus, telah menceritakan kepadaku Ahmad bin Abdullah bin Yunus al-Misri, qala sami'tu Abu Bakar ibn Ayyash, saya mendengar Abu Bakar ibn Ayyash Asy-Syami yazkuru an Ajlah, menyebut cerita dari Ajlah ibn Ajlah ibn Yahya, qala Dhahak ibn Muzahim, berkata Dhahak ibn Muzahim al-Khaqani, i'mal qabla an la tastati'a an ta'mal fa ana abghi an a'mal al-yawm fala astati'. Beramallah kamu sebelum datang masa kamu tidak mampu lagi beramal. Beramallah sebelum datang masa kamu tidak mampu lagi beramal. Sebab apa? Fa ana abghi an a'mal al-yawm fala astati'. Sebab saya hari ini mencoba untuk beramal tapi saya tidak sanggup lagi. Maksudnya menambah amal. Dia menambah amalan. Makanya kaum muslimin di saat mudalah kita harus banyak beramal, karena kalau sudah hilang tenaga itu maka kita ingin tetapi tidak mampu lagi. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Qala, baik, sudah bunyi kayaknya alarm. Kita tamatkan. Masih ada satu halaman lagi. 2 halaman setengah. Gimana? Baik, baca satu riwayat ini, tapi cukup panjang. Qala akhbarana Abu Abdullah Al-Husain bin Hasan bin Ahmad ibn Muhammad Al-Jawaliqi, telah menceritakan kepada kami Abu Abdullah Husain bin Hasan bin Ahmad ibn Muhammad Al-Jawaliqi, qala hadatsana Ja'far Al-Khuldi, telah menceritakan kepada kami Ja'far Al-Khuldi, qala hadatsana Ahmad yakni ibn Muhammad ibn Masruq, yaitu telah menceritakan kepada kami Ahmad ibn Muhammad ibn Masruq, qala hadatsana Muhammad bin Husain, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Husain al-Marwazi, qala hadatsana Muhammad ibn Ishkab as-Saffar, telah menceritakan kepada Muhammad ibn Ishkab as-Saffar, qala hadatsani rajulun min ahlihi yakni ahli Dawud at-Ta'i, telah menceritakan kepada kami seorang laki-laki dari keluarganya, yakni keluarga Dawud at-Ta'i. Dawud at-Ta'i seorang yang dikenal dengan zuhud dan salehnya. Qala qultu lahu, saya berkata kepadanya, yakni kepada Dawud at-Ta'i, ya Aba Sulaiman, wahai Abu Sulaiman, qad arabta ar-rahima bainana wa bainaka, kamu kan tahu hubungan rahim antara kita, antara saya dan kamu. Fa'ausini, oleh sebab itu tolong berikan wasiat kepadaku. Wasiat dari orang yang berkeluarga, yang berkerabat. Jadi dia ingin nasihat daripadanya. Fadama'at ainahu, mendengar itu bernetes air matanya. Thumma qala, dia berkata, ya akhi, innamal lailu wan nahar marahilu yanziluhan nasu marhalatan marhalah. Wahai saudaraku, siang dan malam itu adalah fase-fase di mana dilalui oleh manusia, fase per fase, marhala per marhala, hatta yantahiya dzalika ila akhir safarihim, sampai akhirnya ke terminal terakhir. Fa in istata'ta an tuqaddima fi kulli yawmin marhalatan zadan, bila kau sanggup untuk melakukan setiap hari, setiap fase itu perbekalan, lima baina yadaiha, untuk menghadapi yang kedepannya lagi, faf'al, maka lakukan itu. Fa inna inqita' as-safari an qaribin,
ma huwa wal amru ajalu min dzalik, karena selesainya safar perjalanan ini sudah sangat dekat. Ma huwa, apa itu? Wal amru ajalu min dzalik, bahkan lebih cepat dari yang kau perkirakan. Fatazawwad li safarika, maka berbekallah untuk musafirnya kamu. Waqdi ma anta qadin, kerjakan apa yang bisa kau kerjakan, putuskan apa yang bisa kau putuskan. Min amrika, tentang perkaramu. Fa ka'annaka bil amri qad baghataka, seolah-olah perkara ini membuat datang kepadamu secara tiba-tiba. Wa ma a'lamu ahadan ashadda tadyi'an minni lidzalik thumma qama wa tarakani, dan saya tak melihat orang yang paling menyia-nyiakan lebih dari saya, padahal dia orang yang ahli ibadah, tapi merasa belum berbuat dan berbekal apa-apa. Subhanallah, kalau Daud At-Tai seperti ini, bagaimana dengan kita yang tidak sepertinya? Thumma qama fatarakani, kemudian dia berdiri dan meninggalkanku, kata keluarganya Daud At-Tai tersebut. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT, ini semua dan yang akan datang insyaallah tinggal sehalaman setengah lagi, atau selesaikan aja lah ya. Hah? Enggak, jangan loh, ini orang ini dah lain-lain mandang juga. Contoh tidak ada isu lainnya kan itu. Nah, untuk hari ini sudah kita kerjakan. Udah banyak itu. Kalau tidak percaya itu tanya, banyak lupa. Udah kebanyakan. InsyaAllah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Intinya kaum muslimin dan muslimat, di saat kesempatan itu ada, maka jangan disia-siakan. Waktu muda, waktu sempat, waktu sehat, apapun walaupun sedikit tetap kita buat, karena bukan penting banyaknya, tapi yang penting adalah kualitas dan ikhlasnya. Berkualitas dan ikhlas. Kualitas ya asli, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerjakan, mudah-mudahan menggembirakan insyaallah hasilnya. Jangan tunggu sampai kita tidak punya waktu. Bersambung jadi itu. Dia menundukkan matahari dan bulan. Jadi Allah yang menundukkannya. Kan tidak bau-bau bajalan dah, tetap terbit dari timur dan tenggelam di barat. Kemudian bulan dari kene godang sudah itu balik kene balik dan hilang. Dan tidak berubah. Seperti itulah perjalanan secara sistematik, pasti ada yang mengatur, dan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alhamdulillah wa iyyakum jazakumullah. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.